tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of the surrender terms. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam. Saya telah mendapat berita yang sangat menegangkan. Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Saya tadi mendengarnya lewat radio luar negeri. Itu artinya sudah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia ini. Sungguh kabar gembira yang Anda berikan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jepang sudah tidak lagi berkuasa di negeri ini. Itu artinya dia sudah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Kita tidak bisa menunggu. Rakyat sudah siap dan Jepang sudah tidak berdaya. Ini kesempatan kita. Ya, saya setuju dengan itu. Karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, semua setuju. Mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengan beliau. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Iya ada, Bapak di dalam. Sebentar saya panggilkan. Ada yang mau dibicarakan? Begini, kami dapat kabar kalau Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, otomatis kekuasaan Indonesia mengalami kekosongan. Yang benar. Ya, itu benar. Maksud kami dalam mas ini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita harus berunding dulu dan berkali. Tidak, Bu. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Meminta kalau kita melawan mereka, Jepang bisa menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia ini. Lalu, untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Kita harus berunding dulu dan berkali. Menunggu. Saya takut jika Jepang akan mengetahui rencana kita dan akan menggagalkannya. PPKI itu jalan satu-satunya kita untuk merdeka. Kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tapi kami tidak ingin merdeka dari Jepang. Sebaiknya kita merundingkan dulu hal ini secara matang-matang. Bung Hatta, kita tidak punya waktu lagi, jadi kita harus bertindak malam ini. Golongan muda sudah sepakat, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kemudian, kaum muda beranjak pergi setelah Bung Hatta memutuskan untuk membicarakan kembali keesokan harinya. Apalagi yang terjadi? Maka bila Nippon telah menyerah kepada sekutu dan kita didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, bagaimana? Apa bukannya seharusnya kita melaksanakan sidang PPKI sebelum melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yaitu harus kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas desakan golongan muda. Lantas, apa yang akan kita lakukan? Para kaum muda terus mendesak kita. Berita ini pun kita masih belum tahu apakah berita ini benar atau palsu dan kita masih belum tahu. Lalu bagaimana yang keluar itu, apa kita aturan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkan dengan matang. Lalu bagaimana jika semuanya disamaratakan? Baiklah Bu, berarti kita semua sudah sepakat ya Bu. Baiklah kalau begitu.
Pada malam harinya, menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Apa yang harus kita lakukan kepada kaum tua yang enggan mengikuti kita? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta agar terbebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana? Bagaimana di Rengas Dengklok? Di sana keamanan lebih terjamin. Iya, mereka akan tertinggal di pengaruh Jepang dan pihak lainnya mencoba menyatakan proklamasi. Ya, saya setuju dengan itu. Kaum lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara-saudara? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Sebelumnya, kami mohon maaf lagi-lagi, kami mengganggu waktu istirahat Anda. Kami bermaksud untuk membawa Anda menuju tempat pengasingan. Apa maksudnya Anda? Kami akan bawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati ikut serta Bu untuk menjamin keselamatan mereka. Baik, ajaklah. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Bung Hatta dan Soekarno? Saya tidak tahu, Bu. Katakan kepadaku di mana mereka sekarang. Saya yang akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta dan akan menjamin kemerdekaan untuk keesokan harinya. Apakah Anda bersumpah untuk ini? Baik, saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Sekarang jelaskan mengapa kalian membawa kami ke sini. Maafkan perancangan kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Keselamatan bagaimana? Kami akan membicarakan tentang proklamasi kembali. Tunggu apa lagi, Bu? Ini adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau sampai kapan kita akan merdeka? Hei, kalian apa-apaan? Apa tidak ada cara lebih baik? Dengar, Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Tenang saudara-saudara semua. Nanti kita bicarakan dengan kepala dingin supaya tidak terjadi kericuhan. Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Meli. Hei, sudahlah, lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasional seperti ini. Bagaimana bila kita menundingkan secara baik-baik? Baiklah, jadi bagaimana, Bu? Besok saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, bagus. Tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika kita membuatnya di rumah Laksamana Maeda? Lalu mereka semua kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol 01. Permisi, Tuan. Ada apa ini tuan-tuan datang? Apa ada masalah? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya bagus, ini memang sudah waktunya. Jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan. Rencananya akan kita gunakan untuk membuat naskah proklamasi. Bukankah terlalu banyak untuk membuat teks proklamasi? Iya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup untuk sekedar membuat naskah proklamasi. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui.
Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, naskah ini sebaiknya jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga pedoman Jepang. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kamu benar. Bagaimana ini, Bung? Bagaimana semua? Apakah ada yang punya usulan terkait masalah ini? Bagaimana jika yang menandatangani teks ini itu para yang tentang bangsa ini? Seperti Amerika pada saat menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh seperti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Ini semua hasil perjuangan rakyat Indonesia dan kita menuliskan teks proklamasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan apabila sebaiknya kita menggunakan atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya punya usulan bagaimana jika yang menandatangani teks ini yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Ya, kami setuju. Soekarno menuliskan teks proklamasi. Yudi, tolong ketikkan teks proklamasi ini. Siap, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Setelah semua persiapan proklamasi selesai, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba, mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan seadanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Dapat semua berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih Allah. Kak, oh iya Mas, kamu sudah mempersiapkan untuk proklamasi kemerdekaan besok? Sudah, Fat, besok diiringi lagu Indonesia Raya kalian Bung Supratman dan dilakukan upacara bendera. Oh iya Mas, kita kan belum punya bendera, lantas bagaimana? Astagfirullah, Fat, aku lupa bagaimana kau menjahit bendera itu. Baik Mas, akan saya usahakan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pengangsaan Timur No. 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Putih, tolong kibarkan ini bendera sebagai awal tanda kejayaan. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak saya untuk mengibarkannya besok. Hei kalian, jaga dengan baik bendera merah putih ini. Kalian mendapatkan penghormatan untuk mengibarkan bendera sang merah putih pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Baik, kami tidak akan mengecewakan Anda. suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Dengan suara yang lantang, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan proklamasi. Proklamasi. Lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.